Donald Trump yang ingin melakukan kampanye terbuka di tengah COVID-19 atau virus corona ini. Itu yang merumahkan sekitar 30.000 karyawan. Hai, Joksi di sini. Kali ini Joksi akan membawakan kembali tentang Joksi Update. Ada beberapa informasi yang akan Joksi sampaikan eh, terkait beberapa hal yang baru-baru ini terjadi. Hmm, Bagi teman-teman yang baru bergabung, Joksi Update adalah di mana Joksi akan membawakan beberapa memberitahu beberapa informasi mengenai hal-hal yang baru-baru ini terjadi yang sedang hangat dibicarakan. Oke, Hmm, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita lihat intronya dulu. Yang pertama itu ada dari Donald Trump yang ingin melakukan kampanye terbuka di tengah COVID-19 atau virus corona ini. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggelar kampanye pemilihan presiden di ruangan terbuka di New Hampshire pada tanggal 11 Juli 2020 di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Amerika Serikat sendiri. Jika padahal pembantu kampanyenya sendiri yang bernama Kimberly Guild Foley, yang juga merupakan uh, kekasih dari anaknya Donald Trump Jr. itu positif COVID-19. Padahal tapi itu tidak menurunkan minat dari Presiden Amerika Serikat ini untuk melakukan kampanye terbuka. Nah, padahal pada tanggal 20 Juni kemarin, kampanye yang terakhir dilakukan itu banyak dikritik karena tidak mengikuti protokol kesehatan yang benar. Nah, Donald Trump bersikukuh ingin melakukan kampanye terbuka pada tanggal 11 Juli nanti. Dan ini tentu akan menuai pro dan kontra juga karena keputusan yang diambil ini berkaca dari apa yang sudah terjadi pada tanggal 20 Juni kemarin itu tidak bisa dipegang walaupun uh, dikatakan bahwa akan mengikuti protokol kesehatan. Kita lihat saja apakah benar atau akan terjadi kasus positif lainnya. Kita tidak tahu karena pembantu kampanyenya sendiri yang merupakan pacar dari anaknya yaitu Foyle 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 Kimberly Foyle itu sudah positif COVID-19 dan dia merupakan pasien OTG, orang tanpa gejala. Jadi selama melakukan kampanye, membantu kampanye Donald Trump, kemungkinan besar, kemungkinan besar dia sudah terkena COVID-19 ini. Jadi perlu kita lihat lagi apakah para relawan yang lain yang berinteraksi dengan dia juga positif atau tidak. Kita lihat saja tanggal 11 Juli nanti apakah yang akan terjadi, apakah akan bertambah lagi kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat di dalam kampanyenya Donald Trump atau akan ada perubahan kebijakan yaitu pembatalan kampanye. Kita lihat saja nanti. Oke. Yang kedua ada kabar dari industri aviasi atau industri penerbangan yang dihantam corona. Yang pertama itu dari Lion Group yang mengumumkan bahwa mereka sudah melakukan pengurangan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing hingga 2.600 orang.
Ini jumlah yang tidak sedikit, mengingat bahwa industri aviasi ini sebelumnya di Indonesia itu untuk pilotnya sendiri itu kekurangan pilot. Sebagai gambaran saja bahwa ada beberapa pilot yang sudah harus pensiun tapi dikontrak kembali karena jumlah jumlah uh, jumlah penerbangan yang harus dijangkau mereka itu jumlahnya besar, dan jika pilot itu sudah pensiun dianggap masih mampu untuk memenuhi kuota ini, mereka mengontrak kembali dengan rentan usia 50 sampai 65 tahun. Nah, itu gambaran sebelum adanya corona. Nah, setelah adanya corona, ini tadi ada sekitar 2.600 orang dari Lion Group itu yang diputus, yang dirumahkan untuk, karena kita tahu sendiri bahwa industri penerbangan sendiri itu merupakan yang paling besar terkena dampaknya ya dari COVID-19 ini. Dari awal diumumkannya bahwa pembatasan sosial berskala besar itu diberlakukan. Yang kedua ada dari AirAsia yang juga melakukan pengurangan, yang merumahkan karyawannya itu sekitar 873 karyawan dan memotong 50% gaji dari 328 karyawannya. Pendapatan AirAsia sendiri itu menurun hingga 75%. Ini gambaran untuk teman-teman sendiri tahu bahwa besarnya dampak COVID-19 ini terhadap industri penerbangan. Mungkin akan ada setelah COVID-19 ini kita akan melihat bahwa beberapa perusahaan penerbangan mungkin akan ada yang tutup atau akan ada yang berhenti beroperasi. Itu tidak mengherankan karena perusahaan besar seperti AirAsia dan Lion Air sendiri itu terkena pukulan besar sebesar ini, apalagi perusahaan penerbangan yang posisinya belum terlalu settle atau belum pada posisi yang masih sedang berkembang. Kemudian ada maskapai kebanggaan Indonesia, Garuda Indonesia, itu yang merumahkan 825 karyawannya dan memotong 50% gaji dari 7.184 karyawan. Jadi karyawan yang masih bertahan pun sebenarnya tidak terlalu menyenangkan karena mereka harus dipotong gajinya sekitar sebesar 50%, dan itu tidak menyenangkan sama sekali. Itu untuk maskapai-maskapai di Indonesia ya. AirAsia Indonesia yang Yoksi pribadi sampaikan. Nah, untuk yang maskapai luar pun tidak jauh berbeda dampaknya terhadap mereka. Contoh saja seperti Air Canada, itu yang merumahkan sekitar 16.500 karyawannya. 16.500 karyawan itu dirumahkan dan 5.149 awak kabin yang dirumahkan. Itu jumlah yang sangat besar, mengingat bahwa Air Canada sendiri merupakan penerbangan internasional, dan ini secara keseluruhan jumlahnya yang dikalkulasi. Jadi itu tadi. Terus Air New Zealand itu yang merumahkan sekitar 3.500 karyawan, dan British Airways itu yang merumahkan sekitar 30.000 karyawan. Jadi kita bisa melihat bahwa pukulan besar terjadi di industri aviasi dunia ya. Siapa yang mampu bertahan itu yang akan maju nantinya. Kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di internasional, manakah yang akan bertahan dan menjadi juaranya ketika corona ini berakhir? Kita tunggu saja. Ini seperti tebak-tebakan dan adu kemampuan bertahan dalam hal krisis seperti ini. Oke. Yang ketiga itu ada kabar dari Bandara Internasional Taipei di Taiwan, itu yang melakukan simulasi penerbangan dengan tujuan yang pertama mengobati kerinduan para traveler. Yang kedua itu simulasi protokol kesehatan di pesawat. Jadi di Taipei sendiri itu melakukan promosi berupa simulasi penerbangan
simulasi penerbangan untuk apakah ketika dilakukannya penerbangan dengan menjalankan protokol kesehatan akan berdampak baik atau tidak. Menurut Joksi pribadi, bukannya dengan dilakukannya simulasi ini akan menambah jumlah pasien COVID-19 yang positif nantinya ya. Karena kita bisa tahu kalau ini mereka pasti mengantri dan jumlah untuk pesawat ini kita tahu bahwa jumlahnya tidak 10-20, ini pasti ratusan walaupun hanya simulasi ya. Walaupun hanya simulasi, dan itu menurut Joksi pribadi itu sesuatu yang keliru untuk dilakukan, bukan salah ya, keliru, karena kita melihat bahwa lonjakan positif COVID-19 di dunia pun masih terus bertambah. Jadi kecuali negaranya bisa menangani ini dengan baik, itu beda hal. Nah, kabar keempat itu ada dari dunia K-pop lagi, bahwa Chungha sudah merilis single yang berjudul Play, dan Irene dan Sulgi itu merilis music lirik berjudul Monster. Sudahkah teman-teman mendengarkan? Oke. Jika ada salah kata, informasi yang keliru, Joksi mohon maaf. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali di sini. Joshua Reksi di sini. See you on the next videos.